Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan fikih pelajaran 1 tentang adab buang hajat. Sebelum kita mulai, silakan persiapkan dahulu alat tulis kalian. Berikut ini tujuan pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang solih dan solihah, manusia dalam mempertahankan hidupnya supaya dapat hidup membutuhkan makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman yang kita makan, yang kita minum, itu diolah oleh tubuh kita. Ada zat-zat yang diserap oleh tubuh kita dan ada juga zat-zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, tubuh kita mengeluarkan zat-zat sisa yang sudah tidak bermanfaat ya, dan segala macam yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dan sudah tidak diperlukan lagi, dibuang oleh tubuh kita melalui proses buang hajat ya. Bisa dengan BAB, buang air besar, bisa juga dengan BAK, buang air kecil. BAB dan BAK, buang air besar dan buang air kecil, itu termasuk buang hajat. Dan buang hajat ini termasuk kebutuhan manusia. Betul tidak? Coba anak-anak, kalau 3 hari belum buang hajat, bagaimana rasanya perutnya? Tentu tidak nyaman ya. Perutnya rasanya penuh ya. Nah, maka dari itu buang hajat ini termasuk kebutuhan manusia ya. Karena zat-zat sisa segala bentuk makanan yang sudah kita makan dan sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, itu harus kita keluarkan ya. Sudah menjadi sampah yang harus kita keluarkan ya. Jika tidak dikeluarkan bagaimana Ustazah? Maka bisa menjadi penyakit. Begitu juga dengan buang air kecil ya. Sisa-sisa zat-zat yang bergizi ya, misalkan anak-anak minum susu, minum teh, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh sudah diserap, kemudian zat-zat sisanya akan dikeluarkan melalui air kencing. Maka dari itu kita harus mensyukuri ya, mensyukuri keadaan kita yang masih bisa buang hajat secara lancar ya. Bagaimana cara mensyukurinya? Di antaranya dengan memperhatikan adab-adab buang hajat ya. Dengan melaksanakan adab-adab buang hajat, itu termasuk cara kita mensyukuri nikmat buang hajat.
kita bisa buang hajat tanpa rasa sakit, tanpa harus operasi dan lain sebagainya. Itu suatu kenikmatan ya. Karena ada loh anak-anak ya, ada dedek bayi atau anak kecil yang mungkin ketika lahir ada kelainan tubuhnya ya, ada kelainan organ dalamnya, sehingga dia tidak bisa buang hajat secara normal. Akhirnya apa? Akhirnya harus dioperasi atau harus menggunakan alat-alat khusus atau harus diperlakukan secara khusus sehingga dia bisa buang hajat. Nah, apa saja adab-adab buang hajat? Yuk kita pelajari. Berikut ini adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika buang hajat. Baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Yang pertama, berdoa. Anak-anak sudah hafal doa masuk kamar mandi? Nah, sebelum kita membuang hajat dan masuk kamar mandi, kita membaca doa dulu. Yuk kita murojaah kembali doanya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian ketika sudah selesai membuang hajat, kita keluar dari kamar mandi, kita membaca doa Ghufranaka. Adab yang kedua, mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC. Nah, tadi ketika kita mau masuk WC, kita akan membaca doa dulu. Nah, setelah kita membaca doa, ketika hendak melangkahkan kaki masuk ke dalam WC, kita dahulukan kaki yang sebelah kiri, ya. Kemudian, saat kita sudah selesai membuang hajat dan mau keluar dari kamar mandi, kita dahulukan kaki kanan. Yang ketiga, tidak membawa mushaf Al-Quran atau sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah ketika masuk WC. Yang keempat, menutup dirinya dari pandangan manusia. Anak-anak, hendaknya jika kita hendak membuang hajat, entah itu BAB atau BAK, maka kita mencari tempat yang tertutup sehingga ketika anak-anak buang hajat, entah itu kencing, entah itu berak, aurat kita tidak terlihat oleh orang lain. Yang kelima, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi, anak-anak kalau mau kencing atau berak ya, BAB maupun BAK, anak-anak posisinya tidak menghadap ke barat maupun ke timur ya. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak berbicara ketika sedang buang hajat.
Ya, jadi anak-anak kalau sedang di kamar mandi, sedang buang hajat, tidak boleh berbicara ya, cukup diam saja.